saya Arif Gunawan. Saat ini sedang berada di Palimanan, Cirebon. Di belakang saya ada pertanaman kedelai yang berumur saat ini 50 hari setelah tanam. Ini adalah lokasi trial atau percobaan untuk herbisida merek Sumimax 50 WP dan bahan aktif flumioxazin 50%. Ada 7 perlakuan di sini, di antara yang satu tanpa perlakuan, kontrol. Yang kedua, Sumimax 100 gram per hektar, kemudian 150 gram per hektar, 250 gram per hektar, dan 300 gram per hektar. Kemudian herbisida rumpas, dan yang terakhir adalah herbisida merek Agil. Di sini ada 3 ulangan. Ulangan pertama, ulangan kedua, dan ulangan ketiga. Ya, bisa dilihat di sini di jenis rumput yang dominan di kontrol sini. Ini lengkap sekali semuanya. Ada yang paling dominan di sini adalah Cyperus Iria. Kemudian nomor kedua ada Echinocloa Colonna, dan yang ketiga ada Eleusin atau lulangan, dan daun lebarnya itu jenis krokot atau Alternanthera sessilis, dan satu lagi Ludwigia cabai-cabean. Ini yang 5 yang dominan di sini. Ini di sini tidak pakai mulsa, jadi lahan dibajak, kemudian di sini air itu mompa, jadi diairi. Kemudian setelah rata ada plotting, ada 3 ulangan, kita bikin plot lajur-lajur gitu begitu. Kemudian setiap plotnya dibatasi oleh pembatas, kalian pembatas, ada 7 perlakuan. Kemudian 3 hari sebelum tanam kita semprotkan Sumimax sebagai perlakuannya. Nah, kemudian 3 hari setelah semprot ini kita tanam pada tanggal 29 Juli kita tanam di sini. Nah, 3 hari kita amati, 3 hari setelah semprot kita amati toksiknya terhadap kedelai. Ternyata Sumimax baik yang 100, 150, 250 sampai yang 300 gram per hektar itu aman terhadap kedelai. Aman terhadap kedelai. Tidak ada toksik artinya terhadap kedelai. Sejak mulai kedelai itu berkecambah, saya amati itu dia tumbuh semuanya, tidak ada pengaruh. Sampai dosis yang tertinggi 300 gram per hektar. Kemudian apa saja yang bisa diatasi oleh Sumimax ini? Pertama, Cyperus, dia bisa kontrol. Kemudian sejenis Echinocloa, ada Colonna di sini, dikontrol. Kemudian ada Eleusin dikontrol, dan daun lebarnya cacabayan atau Ludwigia atau krema atau krokot sejenis Alternanthera itu juga bisa dikontrol dengan baik. Sampai perbedaan itu sampai umur tanaman 35 itu masih bisa ditekan dengan baik. Nah, setelah 35 atau
pada pengamatan ke-40 hari atau hari ini 50 hari setelah tanam, berarti itu pertumbuhan rumput itu sudah mulai ada yang menyamai, yang tanpa kontrol malah lebih tinggi dari kedelai itu. Tapi setelah umur 35 meskipun gulma itu tumbuh terhadap kedelai itu sudah tidak mempengaruhi terhadap produksi, karena kedelai ini sudah menutup kanopinya secara keseluruhan di setiap plotnya. Jadi pada kedelai ketika gulma itu tumbuh setelah umur 35 itu masih aman, tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap hasilnya. Pembandingnya, Rumpas ini adalah khusus untuk Gracis, Agil juga khusus untuk Gracis. Dia hanya bisa menekan Gracisnya saja, sedangkan Cyperusnya dia kurang bisa menekan, apalagi daun lebarnya. Dia masih tetap tumbuh gulmanya. Nah, nanti terakhir kita akan panen semua ini sesuai dengan perlakuannya, akan kita timbang hasilnya. Bahwa secara teori gulma itu berpengaruh terhadap penurunan hasil kedelai bisa sekitar antara 20% sampai 30%. Nanti kita akan buktikan setelah kita panen, kemudian kita timbang berapa antara yang kita perlakukan dengan Sumimax dibanding dengan kontrol. Apakah bisa membuktikan bahwa sesuai teori gulma ini berpengaruh menurunkan 20% sampai 30% hasil. Demikian, terima kasih.